Langit London sore itu kelabu. Kabut tipis mengendap di atas tanah, mengaburkan siluet stadion Stamford Bridge yang megah. Di balik tembok-tembok batu yang menyimpan ribuan kenangan itu, terdapat kisah seorang pria yang tidak hanya mencintai sepak bola, tapi juga ilmu pengetahuan. Seorang pria yang dianggap terlalu cerdas untuk menjadi pesepak bola, namun terlalu gila untuk tidak mengejarnya. Namanya Frank James Lampard. Lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1978 di Romford, Essex, Lampard tumbuh di tengah keluarga yang erat kaitannya dengan dunia sepak bola. Ayahnya, Frank Lampard Sr., adalah legenda West Ham United, dan pamannya, Harry Redknapp, adalah pelatih ternama. Namun meski darah sepak bola mengalir deras dalam nadinya, Lampard muda tidak langsung mendapat panggung seperti yang lainnya. Ia justru harus membuktikan dirinya dari nol, dengan stigma yang terus menempel, bahwa ia hanya anak dari seseorang. Frank kecil adalah anak yang berbeda. Ketika teman-temannya sibuk menendang bola hingga malam, Frank lebih suka membawa buku ke lapangan. Ia dikenal sebagai sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Nilainya di sekolah selalu memuaskan. IQ-nya, yang tercatat jauh di atas rata-rata, membuat banyak orang berkata, "Kenapa kamu tidak menjadi pengacara atau dokter saja, Frank?" Namun, bagi Frank Lampard, panggilan hidupnya bukan di ruang sidang atau rumah sakit. Ia tidak ingin duduk di balik meja dan berbicara lewat logika saja. Ia ingin berlari, berkeringat, dan mencintai setiap sentuhan bola di kakinya. Cintanya pada sepak bola lebih dalam dari sekadar hobi, itu adalah napasnya, hidupnya, dan takdirnya. Di usia 14 tahun, Frank bergabung dengan Akademi West Ham United. Ayahnya yang saat itu menjadi asisten pelatih di klub tersebut menjadi alasan kuat mengapa banyak orang mencibir keberadaannya. Nepotisme, kata mereka, anak emas yang tidak layak. Namun, Frank Lampard tidak menjawab kritik dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kerja keras. Di West Ham United, Lampard memulai debut profesionalnya pada tahun 1995. Sebuah momen yang membahagiakan namun sekaligus berat. Saat ia masuk ke lapangan untuk pertama kalinya sebagai pemain profesional, sorak-sorai fans tidak menyambutnya hangat. Malah sebaliknya, beberapa mencemooh. Mereka tidak melihat seorang pemain muda berbakat yang siap menaklukkan dunia. Mereka hanya melihat anak pelatih. Dan di dunia yang kejam seperti sepak bola Inggris, label seperti itu bisa menghancurkan. Namun Frank tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia menyimpan semuanya dalam hati. Setiap teriakan, nepotisme, yang mengarah padanya, ia ubah menjadi motivasi. Setiap keraguan, ia jawab dengan disiplin. Ia datang lebih awal dari pemain lain, dan pulang paling terakhir. Ia membaca, mempelajari taktik, menonton ulang pertandingan, dan mencatat setiap kesalahan. Ia bukan hanya pemain, ia adalah murid dari permainan ini. Tragedi kemudian datang. Pada tahun 1996, ia mengalami cedera patah tulang kaki yang cukup serius. Banyak yang menganggap karirnya akan tamat sebelum benar-benar dimulai. Namun Frank bukan tipe orang yang mudah menyerah. Di masa pemulihan, ia tetap datang ke tempat latihan, duduk di tribun, mencatat pergerakan tim, belajar dari luar lapangan. Mentalitasnya bukan mentalitas pesakitan, tapi mental seorang juara. Saat ia pulih dan kembali bermain, perubahannya mencolok. Ia menjadi lebih kuat, lebih cerdas, lebih lapar. Perlahan tapi pasti, ia menjadi pemain penting di West Ham. Bersama teman-temannya seperti Rio Ferdinand dan Yokole, ia membentuk generasi emas muda di Upton Park. Namun tekanan tak kunjung reda. Fans masih belum benar-benar mencintainya. Bahkan ketika ia mencetak gol dan menyelamatkan tim, ada yang masih bersikeras ia hanya numpang nama. Dan kemudian datang pukulan lain yang tak kalah menyakitkan. Di tahun 2001, sang paman, Harry Redknapp, dipecat. Tak lama, ayahnya juga meninggalkan klub. Keputusan klub seperti mencabut akar dari tanah yang selama ini jadi sandaran hidupnya. Bagi Frank, West Ham bukan sekadar klub pertama, tapi rumah. Dan kini rumah itu tak lagi menerimanya. Dengan luka di hati dan semangat yang tak pernah padam, Frank Lampard memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan West Ham. Ia memilih Chelsea, klub yang saat itu belum menjadi raksasa seperti sekarang. Banyak yang menganggapnya gila, tapi Frank tahu, inilah jalan takdir yang harus ia ambil. Tahun 2001,
Chelsea mengumumkan pembelian Frank Lampard dengan harga 11 juta pound. Bagi banyak orang, angka itu terlalu mahal untuk pemain biasa. Namun Chelsea melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, potensi seorang pemimpin, seorang pekerja keras, dan seorang intelektual dalam sepak bola. Saat ia datang ke Stamford Bridge, Chelsea belum memiliki trofi Premier League. Klub itu besar, tapi tidak sebesar Manchester United atau Arsenal. Namun Frank tidak datang untuk ikut-ikutan. Ia datang untuk mengubah sejarah. Musim pertamanya tidak mudah. Manajer berganti, taktik berubah, dan tekanan makin besar. Namun Lampard terus menunjukkan profesionalisme tinggi. Ia bukan pemain dengan teknik paling luar biasa, bukan juga yang paling flamboyan. Tapi ia adalah pemain yang selalu konsisten, selalu ada di saat tim membutuhkannya. Ia mulai mencetak gol dari lini tengah, sebuah keahlian langka. Gol demi gol datang bukan dari keberuntungan, tapi dari insting, kecerdasan, dan latihan tanpa henti. Frank selalu tahu kapan harus maju, di mana harus berdiri, dan bagaimana menciptakan ruang dalam sekejap. Ketika Roman Abramovich membeli Chelsea pada tahun 2003, klub itu berubah drastis. Pemain bintang berdatangan, manajer baru pun hadir, Jose Mourinho. Dan di bawah tangan dingin Mourinho, Frank Lampard mekar sempurna. Musim 2004-05 menjadi titik balik. Chelsea menjadi juara Premier League untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Lampard mencetak 13 gol dari lini tengah, rekor luar biasa. Tapi lebih dari itu, ia adalah otak permainan. Setiap gerakan tim, setiap pola serangan, berpusat padanya. Ia adalah metronom, jantung, dan otoritas di lapangan. Jose Mourinho pernah berkata, "Jika saya harus memilih satu pemain untuk menyelamatkan hidup saya lewat sebuah pertandingan, saya pilih Frank Lampard." Kalimat itu bukan pujian sembarangan. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dari pelatih yang dikenal tidak mudah memberi sanjungan. Musim demi musim berlalu, dan nama Frank Lampard makin mengakar dalam sejarah Chelsea. Ia bukan lagi sekadar pemain, ia adalah identitas klub. Dalam setiap tackle, assist, dan tembakan roket jarak jauh yang menghujam gawang lawan, tersimpan semangat tak kenal lelah seorang pria yang dibesarkan oleh rasa ingin membuktikan. Tahun-tahun keemasan Chelsea di bawah Mourinho menghadirkan banyak trofi, Premier League, FA Cup, dan League Cup. Namun ada satu yang terus menghantui, Liga Champions. Turnamen paling prestisius di Eropa itu seolah menjadi dinding besar yang sulit ditembus, bahkan oleh tim sekuat Chelsea. Pada tahun 2008, Chelsea akhirnya menjejakkan kaki di final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lawan mereka, Manchester United. Pertandingan berlangsung menegangkan di Luzhniki Stadium, Moskow. Lampard mencetak gol penyama kedudukan, dan membawa pertandingan ke babak adu penalti. Namun mimpi itu hancur dalam sekejap, saat tendangan John Terry melenceng, dan United dinobatkan sebagai juara. Frank Lampard menangis malam itu. Bukan hanya karena kekalahan, tapi karena ia mengenang sosok yang tidak bisa menyaksikan momen penting itu, ibunya, Pat Lampard, yang meninggal mendadak akibat infeksi pneumonia hanya beberapa minggu sebelum final. Frank yang biasanya kuat dan tenang, hancur di dalam. Namun di balik duka itu, ada kekuatan yang tumbuh. Dalam setiap pertandingan setelahnya, ia bermain untuk mengenang ibunya. Ia menengadah ke langit setiap kali mencetak gol. Dan ia terus bekerja, terus percaya, bahwa suatu hari, Liga Champions akan menjadi milik Chelsea. Dan saat semua orang mulai ragu, saat manajer datang dan pergi, saat tekanan terus menumpuk, Lampard tetap setia. Ia adalah poros yang tidak berubah, jangkar yang menjaga kapal tetap stabil meski badai datang silih berganti. Tanggal 19 Mei tahun 2012, Stadion Allianz Arena, Munich. Chelsea kembali ke final Liga Champions. Lawannya, Bayern Munich, di kandang sendiri. Hampir semua orang memfavoritkan Bayern. Tapi Chelsea datang dengan tekad, pengalaman, dan Frank Lampard. Pertandingan berlangsung menegangkan. Bayern mendominasi, dan akhirnya mencetak gol di menit ke-83. Harapan mulai memudar, tapi seperti biasa, Chelsea tak pernah menyerah. 5 menit sebelum bubar, dari sepak pojok Juan Mata, Didier Drogba menyundul bola dengan kekuatan penuh. Gol, laga berlanjut ke adu penalti. Lampard berdiri sebagai algojo ketiga. Ia menatap bola sejenak, lalu melepaskan tendangan keras ke sudut kanan. Gol. Tak lama kemudian,
Drogba memastikan kemenangan. Chelsea menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya, dan di tengah hujan konveti biru yang berjatuhan, Frank Lampard mengangkat trofi itu tinggi-tinggi. Ia, sang mahasiswa yang dulu diragukan, kini berada di puncak dunia. Tangisnya malam itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah air mata pembuktian, air mata kemenangan, air mata seorang pria yang tak pernah berhenti percaya. Lampard terus bermain untuk Chelsea hingga tahun 2014. Di usia 36 tahun, tubuhnya mulai menua, tapi otaknya tetap tajam. Ia tidak lagi secepat dulu, tapi visinya justru makin dalam. Ia mengajar pemain muda, menjadi pemimpin di ruang ganti, dan tetap mencetak gol dari lini tengah, rekor demi rekor ia pecahkan. Dan akhirnya, setelah 13 tahun bersama Chelsea, Lampard memutuskan pergi. Bukan karena ia ingin, tapi karena waktu berkata demikian. Perpisahannya begitu emosional, ribuan fans menangis, klub memberi penghormatan tertinggi, dan Frank, dengan dada tegak namun mata berkaca-kaca, melambaikan tangan kepada rumah yang ia cintai. Ia kemudian sempat bermain untuk Manchester City dan New York City FC. Tapi semua orang tahu, hatinya tetap biru. Dimanapun ia bermain, ia tetap Frank Lampard dari Chelsea. Tahun 2019, takdir mempertemukannya kembali dengan Chelsea. Kali ini, bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Fans menyambutnya dengan penuh haru. Ia datang di tengah embargo transfer, saat klub harus mengandalkan pemain muda. Tapi Lampard melihat harapan di sana, ia memberi kesempatan pada anak-anak akademi seperti Mason Mount, Tammy Abraham, dan Reece James. Meski musim pertamanya sebagai manajer tidak berakhir dengan trofi, semua orang melihat bahwa Lampard membawa sesuatu yang berbeda, semangat, keberanian, dan cinta yang tulus untuk klub. Namun dunia sepak bola tidak selalu adil. Di musim keduanya, performa tim menurun, dan ia pun dipecat. Tapi tidak ada kebencian, tidak ada luka. Lampard pergi dengan kepala tegak, dan para fans tetap menyanyikan namanya di tribun Stamford Bridge. Frank Lampard bukan pemain paling glamor, bukan yang paling berbakat alami, tapi ia adalah simbol ketekunan, dedikasi, dan intelektualitas dalam sepak bola. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea, dari posisi gelandang. Ia memenangi hampir semua trofi besar, dan ia melakukannya dengan cara yang elegan. Lebih dari segalanya, Lampard mengajarkan dunia bahwa sepak bola bukan hanya soal talenta. Ini soal kerja keras, pendidikan, karakter. Ia membuktikan bahwa menjadi mahasiswa dalam sepak bola bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ia pernah berkata, "Saya mungkin bukan pemain terbaik, tapi tidak ada yang bekerja lebih keras dari saya." Dan kalimat itu bukan sekadar kutipan, itu adalah kebenaran hidupnya. Kini, Frank Lampard mungkin tidak lagi berlari di lapangan, tapi namanya tetap hidup di Stamford Bridge. Di setiap anak kecil yang mengenakan jersey bernomor 8. Di setiap tembakan jarak jauh dari lini tengah. Di setiap buku taktik pelatih muda yang terinspirasi olehnya. Frank Lampard bukan hanya legenda Chelsea. Ia adalah pelajaran hidup, tentang bagaimana mimpi bisa diraih, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan disiplin, dedikasi, dan hati yang tidak pernah berhenti mencintai.